Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Berlayar perahu di waktu pagi, angin sejuk menyapa nelayan. Kita berkumpul penuh semangat pagi ini di Skata Seri 4, lanjutkan perbincangan. Halo sahabat PBHN, selamat datang di Skata, sesi kupas data dan fakta hukum. Ruang dialog edukatif yang PBHN hadirkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi penyuluh hukum, organisasi pemberi bantuan hukum, paralegal, serta kepala desa atau lurah, alumni Peacemaker Justice Award. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, hadir langsung Bapak Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, penyuluh hukum ahli utama, Madya Muda pertama, dan peserta lainnya, serta sahabat PBHN semua yang juga mengikuti melalui daring di kanal YouTube PBHN_Kemenkum. Bersama saya Edi Setiawan, selaku host pada sesi hari ini, dan bersama kita telah hadir narasumber dari Mahkamah Agung, Bapak Riki Perdana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian telah hadir juga Bapak Albert Aris. Beliau adalah akademisi dan tim ahli KUHP baru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Heri. Dan terakhir hadir pula Bapak Sofyan, penyuluh hukum utama yang trending pada saat ini, yaitu sebagai kandidat calon ketua umum Ketua Perlumi. Selamat pagi Pak Sofyan. Selamat pagi Pak Heri, teman-teman semua. Dari laporan tim polling saya Pak, tadi pagi Bapak masih teratas Pak. Sahabat PBHN, Skata tidak hanya bicara tentang teori, tetapi juga membedah data, mengupas fakta, dan menggali praktek baik di lapangan. Dengan narasumber yang kompeten yang akan membuka cakrawala kita tentang hukum yang hidup, berpihak dan hadir untuk semua. Karena hukum bukan hanya milik ruang sidang, tapi milik kita semua yang hidup berdampingan di tengah masyarakat, yang mendambakan keadilan yang nyata dari desa hingga kota. Mari bersama-sama menjadi bagian dari gerakan literasi hukum yang inklusif, kritis dan berdampak. Karena dengan memahami hukum, kita bisa mengambil peran lebih besar dalam menjaga harmoni dan penyelesaian konflik masyarakat. Mari kupas data di fakta hukum bersama dalam suara Skata. Sahabat PBHN, tema pembahasan Skata hari ini adalah mediasi untuk kasus pidana di pos bantuan hukum desa atau kelurahan. Berdasarkan data dari jumlah perkara Mahkamah Agung pada tahun 2024 di 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, diperoleh data sebagai berikut. Di tingkat peradilan pertama terdapat 2.927.815 perkara. Di tingkat banding ada 30.217 perkara. Di tingkat Mahkamah Agung ada 30.991 perkara. Kemudian menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang dilansir dari Detikcom menyebutkan bahwa data jumlah penanganan restoratif justice, penanganan perkara penyelesaian perkara restoratif pada periode Januari sampai Desember tahun 2024 sebanyak 1985 perkara. Kemudian bagaimana dengan mediasi? Khususnya dalam kasus pidana, apakah dimungkinkan? Oleh karena itu, hari ini kita akan menggali bersama bagaimana peran kolaborasi antara pemerintah, pos bantuan hukum, desa atau kelurahan, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di bidang hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara efektif dan berkelanjutan. Sahabat PBHN, dalam acara Skata ini, sahabat PBHN juga bisa berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui link yang kami share di YouTube pada kolom komentar, dan juga untuk yang hadir langsung
kami juga berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Untuk itu, mari kita gali lebih dalam bersama 3 narasumber yang telah hadir dalam acara Sekata Seri 4 hari ini. Untuk sesi pertama, mohon izin Pak Albert dan Pak Sofyan, saya harus menyampaikan ke Pak Riki, karena beliau adalah pemegang kasta tertinggi untuk sarjana hukum, jadi nggak ada pekerjaan yang dipanggil yang mulia Pak, kecuali hakim. Untuk itu saya kasih kesempatan ke Pak Diki. Pertanyaan pertama, apakah implementasi mediasi formal di pengadilan Pak sudah berkembang secara signifikan sebagai jalur utama penyelesaian perkara? Dan bagaimana menilai keseimbangan antara layanan hukum normatif dan fungsi mediasi itu sendiri? Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Yang pasti kemuliaan itu bukan sekedar nama panggilan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat buat banyak orang, dan hakim tentunya bermanfaat untuk penegakan hukum. Itu poin pertama nih. Karena kita bicarain soal kemuliaan, tentu semua yang hadir di sini teman-teman yang mulia semuanya. Baik Pak Heri dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita membicarakan soal mediasi di pengadilan, maka kita akan lihat dua polanya atau dua ruas yang beriringan berjalan bersama. Yang pertama ada mediasi dalam perkara perdata. Kalau mediasi dalam perkara perdata ini umumnya sudah lama dilakukan, karena dalam hukum acara perdata di 130 HIR memang harus dilakukan. Kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah perma. Kalau pertanyaannya bagaimana perkembangannya di dalam perkara perdata, maka perlu kami terangkan bahwa dalam perkara perdata, penyelesaian sengketa dari 2019 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari data kuantitatifnya. Jadi kalau misalnya kita lihat 2019, itu perkara perdata hanya selesai rata-rata 5%. Setahun itu hanya sekitar 5% yang berhasil. 2020 meningkat hanya 0, sekian persen, masih 5%. 2021 menjadi 9%, 2022 menjadi 19%, 2023 menjadi 24, sekian persen, dan 2024 itu 28%. Jadi kalau pertanyaannya signifikan keberhasilan mediasi di pengadilan dalam perkara perdata, itu artinya lebih dari 1/4 perkara perdata berhasil diselesaikan melalui mediasi. Artinya tidak berujung atau tidak bermuara pada putusan hakim penyelesaiannya. Bagaimana dengan perkara pidana? Mahkamah Agung sudah melahirkan perma tentang penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Namun sementara ini saya belum bisa menyajikan datanya, tapi data yang ada adalah data keberhasilan mediasi atau restoratif justice dalam perkara diversi anak. Tapi poin yang ingin saya tegaskan bahwa dengan adanya Perma 1/2024 tentang penanganan perkara berbasis restoratif justice, ini menstimulan hakim di pengadilan untuk berperan aktif menyampaikan kepada korban dan terdakwa agar mereka bisa menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan berbagai instrumen yang ditentukan. Selama ini dalam prakteknya, kalau kita lihat di pengadilan sebelum adanya Perma, ada hakim yang aktif di persidangan, ada juga yang tidak aktif, dan ini tidak disyaratkan dalam KUHAP. Tapi dengan adanya Perma, maka hakim itu punya kewajiban untuk menawarkan, menanyakan kesediaan korban untuk berdamai, menawarkan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi dan seterusnya. Jadi saya pikir signifikannya adalah perubahan pola di dalam hukum acara pidana yang mendekatkan agar kemudian antara pelaku dan korban bisa menemukan titik perdamaian yang pada akhirnya bisa memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada pelaku, dan korban juga mendapatkan kepuasan karena keadilan itu dirasakan secara nyata dan secara langsung di proses persidangan. Saya pikir demikian Pak Eri. Baik Pak Riki atas penjelasannya. Selanjutnya udah kami sampaikan tadi, ini Pak Albert adalah salah satu tim penyusun KUHP. Maka saya ajukan pertanyaan Pak, menurut Bapak apakah pendekatan restoratif justice sudah cukup kuat diadopsi dalam KUHP yang baru atau masih hanya simbolik saja Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Salam hangat buat seluruh sahabat BPHN di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa keadilan restoratif ini memang bisa kita lihat dari sisi konsep atau pendekatan keadilan
dan juga dari sisi proses gitu ya. Keadilan restoratif dari sisi pendekatan keadilan itu sederhananya adalah dia pemulihan keadilan, khususnya buat korban tindak pidana ya, yang selama ini mungkin dilupakan. Mengapa demikian? Karena orang lebih cenderung berharap pelaku itu dihukum seberat-beratnya, tetapi di waktu yang sama korban itu juga dilupakan gitu ya. Jadi intinya adalah pemulihan keadilan buat korban tindak pidana. Dari sisi proses, restoratif justice itu berarti seringkali memang dimaknai secara sempit sebagai pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan gitu ya, yang melibatkan para pihak khususnya korban yang tidak menitik beratkan pada penghukuman gitu ya. Nah tadi kalau pertanyaannya adalah apakah keadilan restoratif ini sudah betul cukup kuat, saya mau katakan pagi hari ini bahwa keadilan restoratif memang secara terminologi tidak dapat ditemukan di dalam KUHP baru. Tapi secara nilai dan asas, keadilan restoratif itu menjelma. Mulai dari pasal 2 tentang hukumnya hidup dalam masyarakat ya. Itu kan keadilan restoratif ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglas di tahun 1977 sebagai bapak dari keadilan restoratif. Tapi jauh sebelum Albert Eglas memperkenalkan keadilan restoratif, saya percaya Nusantara, Indonesia itu sudah punya nilai-nilai yang bisa mengimplementasikan keadilan restoratif berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kalau kita menuju ke dalam pasal 51 sampai 54 KUHP baru tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, saya mau katakan bahwa dari seluruh tujuan dan pedoman pemidanaan itu bukan milik hakim semata, tapi milik seluruh pencari keadilan termasuk juga korban tindak pidana. Karena disitulah tujuan dan pedoman pemidanaan itu diimplementasikan bagaimana untuk memaksimalkan pemulihan bagi korban. Dalam pasal 54 KUHP bahkan di ayat 2-nya ada model putusan yang baru, yaitu retelique pardon atau putusan pemaafan oleh hakim. Kalau seandainya pelaku ini melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan, terus kemudian dia mau ada perbaikan diri, maka hakim dapat menjatuhkan putusan pernyataan bersalah tanpa diikuti oleh pidana dan atau tindakan. Kenapa? Karena memang pelaku seperti tadi dikatakan oleh Pak Riki ternyata sudah berdamai dengan korban. Lalu apa urusannya negara tanda kutip tetap menjatuhkan pidana kepada pelakunya gitu ya. Kemudian di dalam pasal 70 pidana penjara itu sedapat mungkin tidak dapat dijatuhkan, banyak sekali item-itemnya. Salah satunya adalah telah terjadi pembayaran ganti kerugian, kompensasi dari si pelaku kepada korban. Dan yang terakhir Pak Heri dan sahabat BPHN di seluruh Indonesia, pasal 132 ayat 1 huruf G KUHP baru telah menetapkan cikal bakal untuk pelaksanaan restoratif justice di waktu yang akan datang. Apa itu? Bahwa kewenangan penuntutan yang selama ini dimulai dari penyidikan itu bisa gugur kalau ada penyelesaian di luar pengadilan, maksudnya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Nah saat ini Pak Heri dan sahabat BPHN semua, RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR, RUU KUHP ini adalah inisiasi DPR, juga berupaya untuk menetapkan pokok-pokok dasar bagaimana mekanisme keadilan restoratif itu bisa dirajut. Mengapa demikian Pak Heri dan sahabat BPHN semua? Karena saat ini patut kita akui ada 3 peraturan lembaga yang mengatur tentang keadilan restoratif. Ada peraturan kepolisian, ada peraturan kejaksaan, ada juga Perma 1 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Heri. Tentu masing-masing lembaga ini bisa mengatur standar yang bisa saja berbeda-beda. Oleh karena itu RUU KUHP bermaksud untuk merajut itu semua sebagai dasar pijakan bagaimana pemulihan keadilan ini bisa dilakukan untuk kepentingan terbaik buat korban tindak pidana. Demikian Pak Heri. Baik Pak Robert, cukup rinci penjelasannya. Yang terakhir saya lihat Pak Sopyan gelisah ini Pak. Karena 2-3 jam ke depan akan merubah status Pak Sopyan Pak. Perlu Bapak ketahui bahwa ini calon ketua umum Perlumi.
Persatuan Penyuluh Hukum seluruh Indonesia. Luar Pak. biasa. Yang barangkali nanti 2-3 jam lagi akan dilakukan pemilihan Pak. Selanjutnya ke Pak Sobian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Baik Pak Heri. Bagaimana Pak penyuluh hukum melihat tantangan etika dan kepercayaan publik terhadap penggunaan restoratif justice aparat penegak hukum dan bagaimana memastikan bahwa praktek ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif Pak? Barangkali itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, mohon izin Pak Riki, Pak Robert dan seluruh rekan-rekan, terutama rekan-rekan BPHN sekalian, sahabat BPHN. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Heri, mungkin ingin saya sampaikan Pak bahwa memang pada tanggal 2 Januari 2023 itu disahkanlah KUHP baru kita, Undang-Undang 1 tahun 2023. Yang tentunya ini banyak sekali perubahan yang memuat sebanyak 624 pasal dan 37 bab. Tentu ini PR untuk kita semua, PR bagi penyuluh hukum dan APH lainnya untuk memahami ini semua kepada masyarakat. Dan saat ini pun Pak Menteri sedang gencar-gencarnya memasyarakatkan undang-undang baru ini kepada masyarakat, khususnya untuk para penegak hukum. Apa yang dikatakan Pak Albert tadi itu benar sekali Pak, soal RJ ini tidak secara implisit dimasukkan dalam KUHP baru ini. Hanya ada dalam pasal 54 ayat 1 huruf J dan K dan pasal 132. Saya bacakan, yaitu pasal 54 itu adalah huruf J dan K mengatakan bahwa pemaafan dari korban dan atau keluarga korban dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat atau living law-nya Pak. Nah pasal 132 huruf G itu telah adalah penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaan RJ ini perlu perhatian khusus Pak Heri. Artinya jangan sampai penyelesaian RJ ini berat sebelah ataukah hanya sebagai percepatan proses pemutusan suatu perkara dengan tidak adanya keseimbangan dan keadilan. Ingin saya sampaikan bahwa pendekatan RJ ini merupakan suatu inovasi yang paling penting dalam reformasi hukum dan peradilan. Karena tadi kita dengar dari Pak Riki, sekian ribu dari Pak Host tadi, ada sekian ribu perkara yang menunggak dan tidak putus-putus. Dan ini kan beban semua Pak. Bagi pencari keadilan, resah mereka di lapas dan di rutan, kapan saya akan diputuskan, ada lagunya Pak. Pak Hakim dan Pak Jaksa kapan jadi sidang gitu kan. Ini yang menjadi permasalahan kita. Jadi meskipun RJ ini tidak dibunyikan secara langsung dalam KUHP baru ini Pak, namun ini sudah hidup di tengah masyarakat kita dari zaman dahulu kala Pak. Contoh kecil saja misalnya, kita anggap RJ dengan mediasi. Ketika dalam suatu desa ada kelurahan yang alhamdulillah diinisiasi oleh Pak Kapus Bankum Pak Kristomo, terbentuk sekian ribu pos Bankum Des yang sudah launching Pak, sudah launching lari kencang sekarang ini membantu masyarakat yang tidak mampu di sana. Dan alhamdulillah BPHN pun mengucurkan dana untuk itu kepada sekitar 600 sekian puluh OBH untuk melakukan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Itu berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah masyarakat kita banyak terbantu. Namun ingin saya sampaikan bahwa RJ adalah bukan suatu jalan pintas penyelesaian suatu perkara bagi korban. Jadi apalagi hal ini akan makin krusial ketika RJ digunakan dalam perkara yang mestinya tidak melalui mekanisme hukum. Seperti misalnya Pak, RJ ini dilakukan untuk perkara pidana seperti KDRT, pelecehan seksual atau tidak pidana yang mengikuti relasi kuasa timpang. Nah, dalam artian ini ingin saya sampaikan bahwa pelaksanaan RJ tidak semua kasus-kasus bisa di-RJ kan, gitu Pak. Jadi kita perlu adanya pedoman nasional. Ini Pak Riki mohon izin Pak Albert. Ada pedoman nasional. Perkara apa saja yang bisa di-RJ-kan. Jangan KDRT di-RJ-kan, gitu kan Pak. Kemudian lagi perkara-perkara yang besar di-RJ-kan, tentu ini tidak ada rasa proses keadilan. Karena tadi saya katakan ada kuasa timpang tadi, saya berkuasa melanggar hak orang yang di bawah saya, ditekan,
APH, RJ-kan saja selesai, kan begitu Pak. Jadi kita harus benar-benar adanya pedoman mengenai pelaksanaan RJ nasional yang memang menjadi dasar kita untuk pelaksanaan ke depan nanti. Dan alhamdulillah saat ini pelaksanaan pos Bankumdes dengan RJ dan mediasi khususnya teman-teman paralegal kita yang Peacemaker Justice Award itu tentu banyak sekali sudah membantu, dan dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pun waktu itu beliau mengatakan sangat luar biasa simpati beliau kepada teman-teman Peacemaker di wilayah-wilayah khususnya para kepala desa yang telah banyak membantu mengurangi masuknya perkara ke ranah pengadilan. Tentu ini menjadi cikal bakal ke depan nanti bagaimana peradilan itu sampai kepada masyarakat dan berdampak untuk kita semua. Terima kasih Pak. Baik, penjelasan yang sangat komprehensif Pak Sofian, terima kasih banyak. Baik, kita tahan dulu diskusinya. Sahabat BPAN jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pentingnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dalam rangka untuk mengakselerasi terhadap pembentukan pos bantuan hukum untuk menjawab apa yang menjadi statement Bapak Presiden tadi. Bahwa keadilan itu bukan hanya sekedar tuntutan, tetapi harus dipastikan bahwa akses keadilan itu harus menjadi, kita sadari itu adalah hak bagi semua warga negara Indonesia. Kalau poin ini yang menjadi starting point kita, bahwa keadilan itu adalah merupakan hak bagi seluruh warga negara, tetapi negara harus memiliki keberpihakan yang lebih kepada mereka yang kurang mampu. Kehadiran pos bantuan hukum hari ini itu menjawab itu. Halo sahabat BPAN, kembali lagi dalam program Sekata bersama dalam satu suara. Baik Bapak, menyambung dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin saat ini ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Pertama mungkin saya akan ke Pak Riki lagi. Ya. Saya akan menyampaikan pertanyaan bahwa jika misalnya terjadi mediasi pada kasus pidana, apakah hal ini dapat menghentikan proses hukum secara formal? Jika iya, dalam konteks dan syarat apa aja Pak? Terima kasih Pak. Ya, untuk yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan dari masing-masing institusi penegak hukum, ada Perpol 8 2021, ada Perjak 15 2020 dan ada Perma 1 2024. Masing-masing institusi ini membuat kriteria jenis perkara tertentu yang dapat dilakukan penyelesaian melalui RJ. Perbedaan dari tiga institusi ini untuk pertanyaan apakah bisa dihentikan atau tidak, maka apabila memenuhi syarat jenis tindak pidana yang dimaksud, misalnya di dalam Perpol disebut yang dilarang itu kalau menyebabkan matinya orang atau hilang nyawa. Itu artinya kalau ada penganiayaan ringan, maka masih bisa dilakukan restoratif justice. Dan terhadap tersangka di tingkat penyidikan, itu dapat dihentikan penyidikannya. Keluar perintah, surat perintah penghentian penyidikan. Demikian pula di kejaksaan, ada beberapa syarat di sana, bukan perkara
korupsi, bukan perkara lingkungan hidup, bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum. Itu artinya ketika syarat-syarat jenis perkara tadi itu tidak termasuk yang disyaratkan, berarti bisa dilakukan RJ. Dan di tingkat penuntutan juga dapat dilakukan penghentian penuntutan. Lantas bagaimana ketika berkas perkara itu dilimpah ke pengadilan? Disinilah letak perbedaannya. Ketika berkas perkara dilimpah ke pengadilan, maka hakim itu hanya punya 3 pilihan. Di 191 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan terdakwa terbukti, maka terdakwa harus dihukum atau dinyatakan bersalah. Di 191 ayat 2, dalam hal perbuatan itu bukan perbuatan pidana, maka terdakwa dapat dilepaskan dari perbuatan pidana. Kita sebutnya frisprak sama oslah. Kemudian di 193 KUHP disebutkan dalam hal perbuatan terdakwa terbukti unsur-unsurnya, maka terdakwa dijatuhi hukuman atau dinyatakan bersalah. Sehingga dalam konteks KUHP yang berlaku saat ini, hakim di pengadilan tidak dapat menghentikan proses persidangan, kecuali dalam perkara anak yang dilakukan diversi. Disitulah letak perbedaannya. Jadi kalau di kepolisian, terpenuhi syarat jenis tindak pidananya, ada pemaafan dari korban, ada pemberian ganti rugi, maka hilang status tersangkanya. Di kejaksaan juga demikian, terpenuhi jenis perkaranya, kemudian ada permintaan maaf, ada ganti kerugian dan korban menerima permintaan maaf, berhenti status tersangkanya di tingkat penuntutan. Tapi di pengadilan, hakim dan sebagaimana diatur di Perma 1 2024, hakim nggak punya pilihan untuk menghentikan. Karena tidak ada rujukannya di dalam KUHP. Hakim hanya punya peranan ketika terjadi perdamaian di antara korban dan terdakwa, pilihan putusan, strahmatnya. Jadi penghukumannya yang diringankan. Jadi kalau ancamannya misalnya 5 tahun, hakim bisa putus 1 tahun. Atau kecenderungan saat ini hakim bisa putus dengan hukuman percobaan. Apa itu percobaan? Artinya perbuatan atau terdakwa tidak perlu menjalani pidana itu di lembaga pemasyarakatan sepanjang dalam masa waktu tertentu dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi sementara dalam konteks penerapan hukum di pengadilan, maka hakim hanya punya kewenangan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman pidana, yang lebih ringan dari tuntutan, dan bisa pada akhirnya menjatuhkan hukuman percobaan. Tapi status pelaku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana masih melekat kepada dirinya. Saya pikir itu yang bisa saya terangkan Pak Heri. Terima kasih. Baik Pak Riki, sangat mencerahkan. Selanjutnya kita akan ke KUHP baru lagi nih Pak Albert. Jadi sebetulnya bagaimana sih tantangan utama dan dalam menerapkan restoratif justice di lapangan dalam kaitannya dengan urgensi pembentukan pospakum di desa atau kelurahan terkait dengan KUHP baru yang akan datang Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri dan seluruh sobat BPHN di seluruh Indonesia. Saya mau menerangkan bahwa tantangan utama ada 2 Pak. Yang pertama adalah bagaimana kita membumikan dan mendiseminasikan KUHP baru Pak. Kenapa? Karena KUHP baru ini mengusung 3 keadilan yang baru Pak. Kalau selama ini kan kita hanya mengenal bentuk keadilan korektif saja. Ya, maksud saya keadilan retributif saja, pembalasan Pak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi Pak, kurang lebih seperti itu. Nah tetapi keadilan yang diusung oleh KUHP ada 3. Pertama adalah keadilan korektif. Kesalahan si pelaku ini tetap harus dikoreksi Pak. Dan sedapat mungkin tidak terulang lagi, makanya ada tujuan pencegahan dalam tujuan pemidanaan Pak. Yang kedua adalah keadilan rehabilitatif. Kalau tadi keadilan korektif adalah miliknya si pelaku, keadilan rehabilitatif ini miliknya si pelaku dan juga korban. Si pelaku ini harus direhabilitasi Pak. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dia dibina, dia dimasyarakatkan. Termasuk juga korban ini harus direhabilitasi, makanya ada putusan berupa tindakan Pak kepada
si pelaku tindak pidana supaya si korbannya juga bisa direhabilitasi. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, Sobat BPHN, untuk penyalahgunaan narkotika. Maka ada tindakan kepada dia untuk direhabilitasi. Tentu kalau untuk peredaran gelap narkotika, kita sama sekali tidak kompromi akan hal itu Pak. Tegas sekali negara dalam hal ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah keadilan restoratif yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa ini tidak menitik beratkan pada penghukuman, tapi bagaimana pemulihan terhadap korban. Untuk tantangan yang pertama ini Pak, kita memang perlu standar yang jelas dan terang bagaimana restoratif justice itu bisa dipraktekkan. Dengan segala hormat, jangan sampai restoratif justice ini hanya sekedar dimaknai sempit sebagai victim offender mediation saja. Mediasi antara pelaku dan korban saja. Bukan itu. Itu terlalu sempit maknanya Pak. Dan bahkan lagi kita menemukan di lapangan bisa saja restoratif justice ini disalahgunakan menjadi sesuatu yang sifatnya transaksional Pak. Itu yang nggak mau kita lakukan. Misalnya contoh, ada orang melakukan pencemaran nama baik atau penganiayaan ringan. Korbannya ini tanda kutip juga meminta kompensasi yang tidak masuk akal Pak. Untuk sebagai syarat tercapainya perdamaian. Ini yang kita nggak mau. Makanya adalah kita perlu membumikan nilai-nilai keadilan restoratif yang ada di KUHP baru. Yang saya pikir bukan hanya di buku 1 loh Pak, tadi saya jelasin banyak sekali pasalnya. Tetapi kalau kita lihat ke dalam buku 2 KUHP baru, itu sanksi pidana penjara selalu dialternatifkan dengan pidana denda. Dan juga diperkenalkan double track system 2 jalur, bahwa selain penjatuhan pidana ada juga tindakan yang tadi saya katakan. Tindakan ini juga bisa berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan si pelaku. Nah itu tantangan pertama Pak Heri dan Bapak Ibu sekalian. Tantangan kedua ini yang agak sulit Pak. Kenapa saya katakan agak sulit? Karena memang diperlukan pergeseran paradigma, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau lex talionis. Memang ada kecenderungan Pak Heri dan Sobat PPN di seluruh Indonesia, hukum pidana itu sejak berlaku di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda, itu seringkali disalahgunakan menjadi primum remedium, menjadi sarana utama untuk menyelesaikan perkara pidana. Kita boleh jujur aja Bapak Ibu sekalian, kalau ada perjanjian antara masyarakat ya, misalkan perjanjian hutang piutang, meskipun itu ranahnya adalah ranah perdata, wan prestasi, yang harusnya bisa diselesaikan secara jalur perdata, masyarakat cenderung memilih membuat laporan ke pihak yang berwajib dengan dasar penipuan dan penggelapan. Ini kan repot Pak. Nah artinya dengan segala hormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta daripada yang dalam sebagai perwakilan dari tim ahli KUHP baru, agar ada pergeseran paradigma dari APH dan seluruh masyarakat untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Dan ini harus diseminasikan dan dibumikan oleh Pak Sofyan dan rekan-rekan. Siap Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arbet, dan selanjutnya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan, sejauh mana potensi restoratif justice dapat diadopsi sebagai pendekatan utama Pak dalam penyelesaian konflik sosial di desa? Dan sebetulnya apa sih tantangan yang mungkin menghambat keberhasilan di masa depan Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak Heri, jadi ingin kami sampaikan bahwa memang saat ini kita harus ada strategi-strategi yang harus kita lakukan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil mediasi, gitu Pak Heri ya. Ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini kepada sobat-sobat BPHN dan rekan-rekan sekalian bahwa memang pelaksanaan mediasi ini hampir sama mungkin dengan restorasi justice. Namun kan dalam hal ini kalau yang melakukan mediasi itu adalah seorang kepala desa yang memang dari zaman dahulu kala ketika ada suatu permasalahan, orang pasti akan mencari siapa kepala desanya.
Pak Kades, pagar saya dirubuhin, tolong dong selesaikan, damaikan saya. Itu cikal bakalnya sebenarnya Pak, mediasi itu yang mungkin ada RJ ke depan nanti. Mungkin nanti boleh diperdalam dengan Pak Riki selaku tim ahli penyusun KUHP dan Pak Riki dengan Pak Albert yang memang sudah mungkin menjalani soal-soal RJ ini. Namun secara sederhananya kita memperhatikan bahwa mediasi ini memang sangat diperlukan sekali Pak. Dan seorang kepala desa atau lurah itu perlu diberikan penguatan. Makanya dari Kementerian Hukum melalui BPHN dan Pak Kapus Burbankum melaksanakan kegiatan peacemaker training Pak. Non-litigation peacemaker training untuk lurah dan kades. Bagaimana caranya melakukan mediasi yang baik. Kemudian lagi salah satu langkah yang strategis untuk memperkuat legal framework Pak kita. Jadi dalam hal untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mediasi ini kita harus secara sistematis Pak. Dalam artian begini, sistematisnya itu dari sisi strategi memperkuat legal framework ini ada kesepakatan yang dicapai tidak hanya secara moral Pak Heri dan teman-teman sekali BPHN, namun juga memiliki kekuatan hukum yang mungkin setara dengan putusan pengadilan. Mediasi Pak, jadi yang setara dengan putusan pengadilan. Ini yang memang harus kita bahas. Jadi dalam konteksnya tuh mungkin mediasi ini dianggap kurang kuat lah. Oh nggak legal lah itu kan. Oh itu kan hanya kades dengan beberapa orang saja. Nah terutama bila dicatatkan atau disahkan. Jadi itu harus dicatatkan oleh otoritas resmi. Kita harus mengacu pada itu. Nah nanti bagaimana adanya di KUHP nanti, begitu kan Pak. Karena itu perlu ada regulasi dalam hal ini Pak Heri, regulasi yang mengatur dan lebih eksplisit dan operasional tentang pengesahan hasil mediasi. Mediasi hasilnya apa? Otoritas siapa ini yang akan mengesahkan? Sehingga dia ada disetarakan dengan putusan pengadilan. Dan ada eksekusi sebenarnya putusan pengadilan Pak, itu maksud saya. Artinya ada inkrah van judice Pak ya. Nah, jadi di sisi kelembagaan pun ingin saya sampaikan bahwa penguatan institusi mediasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar Pak dalam hal ini. Nah ini meliputi penataan ulang kelembagaan mediasi, kemudian lagi di tingkat desa, kelurahan dan komunitas termasuk Posbankumdes, Balai Mediasi dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Posbankumdes inilah nanti Pak yang ada paralegal yang memberikan bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat yang memerlukan. Ketika non litigasi tidak berhasil gitu Pak, kita punya organisasi bantuan hukum yang kita rekrut sekitar 700 ini yang akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun mengingat tadi keberadaan paralegal dan peacemaker ini kades lurah untuk sebagai juru damai itu diharapkan bisa mengikis habis perkara-perkara itu sampai tidak sampai ke pengadilan, sehingga mengurangi overkapasitas perkara di pengadilan di Mahkamah Agung, overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rutan. Nah, tentu ini akan memakan biaya dalam hal ini. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi lebih baik lagi kita adakan misalnya keberadaan mediator yang kompeten, netral dan tersertifikasi juga sangat penting. Jadi saya berharap sekali kemarin dari Mahkamah Agung, terima kasih sudah mendidik banyak, ada sekitar 30-an kades dan lurah yang terbaik ikut diklat mediasi Pak. Nah itu memang sangat penting sekali untuk mendukung hukum hadir di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan itu semua Pak. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih. Luar biasa, kayak layak jadi ketum peluh ini Pak. Tepuk tangan untuk Pak Sofyan. Baik, untuk mengakhiri sesi ini ada satu pertanyaan yang akan dijawab untuk seluruh narsum. Barangkali saya akan mengarustamakan dari Pak Albert dulu dari ujung kanan saya, yaitu bagaimana sih seharusnya strategi pengembangan mediasi dan resolusi justice ke depan agar menjawab tantangan kompleksitas konflik modern dan sejauh mana kolaborasi antara penyuluh hukum, paralegal, kepala desa atau lurah dan organisasi bantuan. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Heri. Singkat saja, tadi saya mendengar dari Pak Kristomo
sudah ada 7.712 pos bakum ya di seluruh Indonesia. Ini hal yang menarik, karena membuktikan negara hadir. Mengapa demikian saya katakan negara hadir? Karena urusan bantuan hukum itu urusan negara, Pak. Urusan advokasi pro bono itu memang secara naturnya advokat memang harus menyisakan waktunya, Pak, di tengah kesibukan untuk memberikan bantuan pro bono. Pro bono, bono itu kebaikan, untuk kebaikan, Pak, untuk kebaikan Indonesia. Nah, jadi dari 7.712 tadi, Pak, maka dengan akan berlakunya KUHP baru di tanggal 3 Januari 2026 nanti secara efektif, dan harapannya juga RUU KUHP akan rampung tahun ini, maka perlu ada kesamaan standar bagaimana mekanisme mediasi sebagai bentuk khusus dari restoratif justice itu, Pak, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, Pak, gitu ya, Pak. Yang kedua, Pak, yang gak kalah penting gini, Pak. Tadi saya sudah katakan bahwa penting untuk menggeser paradigma dari masyarakat dan APH. Oleh karena itu, Pak, untuk menyukseskan program pos bakum ini, Pak, untuk memfilter tadi seperti Pak Sofyan katakan supaya perkara-perkara itu tidak terlalu banyak menumpuk secara adjudikasi di pengadilan, maka pos bakum yang terdiri dari dua ya, seingat saya, yang pertama kan paralegal dan juga organisasi bantuan hukum. Saya dengar sudah ada 20 organisasi advokat bergabung dalam pos bakum ini, karena di seluruh Indonesia ada 70, kita menanti nih 50-nya lagi akan ikutan nanti bersama-sama untuk menjalankan program pro bono. Yang kedua adalah tadi lurah dan kades sebagai juru damai, Pak. Maka kalau saya boleh usul ke BPHN, perlu ada semacam training khusus bagaimana restoratif justice itu untuk mencapai perdamaian antara para pihak, dan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan itu bisa terjadi, bisa dimaksimalkan dengan training yang berkala, Pak. Jadi sebelum, kita masih punya waktu sekitar mungkin efektif 5 bulan, Pak. Nah, itu kita bisa bikin semacam panduan supaya mereka memiliki standar kesamaan yang sama untuk dipraktekkan, Pak. Semangatnya adalah pemulihan korban, Pak, bukan sesuatu yang sifatnya transaksional. Demikian, Pak. Jadi perlu ada penyuluhan ya, Pak, dari Pak Sofyan dan rekan-rekan untuk memastikan. Siap, nanti ketum Perumi yang baru ini, iya, Pak, tugasnya, Pak. Memastikan restoratif justice itu bisa maksimal, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Selanjutnya ke Pak Riki dengan pertanyaan yang sama, Pak Riki. Mohon silakan. Ya, terima kasih Pak Heri. Saya setuju dengan Pak Albert. Yang pertama itu adalah bagaimana membangun paradigma yang sama di antara masyarakat dan penegak hukum. Tentu di sini perlu banyak sosialisasi agar kemudian masyarakat tahu tidak harus selalu sengketa itu diselesaikan dengan putusan hakim. Kita kan sering dengar di sinetron atau film-film, pokoknya aku akan menyelesaikan perkara sampai titik darah penghabisan. Sampai di meja hijaunya para hakim. Kan itu yang kita sering dengar. Nah, ini kemudian bagaimana mindset soal kita harus selesaikan di tingkat desa, tingkat lurah, yang pada pokoknya masuk pada bagian soal mediasi itu dilangsungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sepakat dengan Pak Albert soal kualifikasi pidana yang bisa diselesaikan melalui RJ perlu disamakan posisinya di dalam RUU KUHP yang baru nanti. Agar kemudian apa yang dilakukan di penyidikan, dilakukan di penuntutan dan di persidangan sama jenis perkaranya. Ini kalau kita bisa lihat di dalam perkara diversi anak, kan kualifikasinya sama. Nggak ada pertentangan antara diversi dilakukan di penyidikan, di penuntutan, dan di pengadilan. Sama. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan yang kedua. Yang ketiga, saya menganggap bahwa salah satu poin keberhasilan mediasi dalam perkara perdata, prosedurnya atau modelnya bisa ditiru di dalam perkara pidana. Apa itu? Kalau kita rujuk pada proses mediasi dalam perkara perdata, prinsipnya yang melakukan mediasi itu adalah majelis hakimnya. Tapi apa yang terjadi berikutnya, yang melakukan mediasi itu bukan majelis hakimnya tapi hakim lainnya. Kemudian hakim lainnya ditingkatkan kompetensi yang melalui pelatihan. Kemudian muncul yang kedua, mediator non hakim. Dengan kompetensi yang sudah juga terstandar dari lembaga yang sudah terakreditasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita lihat prakteknya sekarang,
mediasi di kepolisian berdasarkan Perpol 8 2021 itu fasilitatornya polisi. Tidak melibatkan kepala desa, tidak melibatkan lurah atau mediator lainnya. Demikian juga di kejaksaan, fasilitatornya jaksa. Demikian juga di pengadilan, yang membantu menemukan solusi di antara mereka majelis hakimnya. Bagaimana kemudian kalau bisa kita pinjam model mediasi di pengadilan, ada mediator non hakim. Sehingga di dalam RUU KUHP itu bisa ditambahkan mekanisme penyelesaian restoratif justice juga dapat melibatkan penyuluh hukum, para legal, kepala desa atau organisasi bantuan hukum yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan soal mediasi yang terstandar. Karena kalau ini nggak dimunculkan, maka tetap juga kepala desa itu tidak memiliki pengaruh yang besar, karena akan kembali kepada penyidik yang menjadi fasilitator. Jadi misalnya di tingkat desa berhasil, tapi polisi udah sidik, udah jadi tersangka. Kalau polisi tidak mau ambil kesepakatan di desa itu, dia akan lanjutkan dengan proses berikutnya, nggak ada pengaturannya polisi harus ikut. Demikian juga jaksa, nggak ada pengaturannya jaksa harus ikut penyelesaian di tingkat penyidikan, di tingkat desa lurah tadi nggak ada aturannya. Nah ini yang mungkin perlu diatur di bab 4 RKUHP itu agar kemudian mekanisme penyelesaian restoratif justice dapat melibatkan penyuluh hukum, paralegal, kepala desa dan organisasi bantuan hukum. Agar apa? Agar otorisasi di masing-masing institusi itu tidak menjadi dominan. Dan buktinya di mediasi di pengadilan berhasil, salah satunya disebabkan karena banyaknya mediator non hakim yang dilibatkan di dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Bahkan di lingkup Jakarta sekarang, Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur, dan Utara, hampir seluruhnya menggunakan mediator non hakim. Tidak menggunakan mediator hakim yang menangani perkara lagi. Saya pikir demikian Pak Heri sebagai satu usulan dan gagasan di waktu yang agak pendek ini menjelang RKUHP ini akan disahkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Riki dan mungkin Pak Adut mau menambahkan barangkali? Boleh tambahan? Boleh, sedikit silakan, Pak, karena tadi Pak Riki menyinggung RUU KUHP. Siap. Jadi menurut rancangan RUU KUHP yang diinisiasi DPR, keadilan restoratif itu mekanismenya dapat diterapkan antara lain misalnya untuk tindak pidana diancam dengan pidana denda kategori 3, ekuivalen 50 juta atau yang diancam maksimal 5 tahun penjara. Kita tahu di dalam sistem peradilan pidana anak di versi 7 tahun ya, nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Yang ketiga tindak pidana yang baru pertama kali terjadi yang tentu sifatnya ringan. Ya. Yang keempat bukan pengulangan tindak pidana. Selain itu dalam RUU KUHP juga dikatakan ada pengecualian nih buat pelaksana atau implementasi dari restoratif justice. Yang pertama misalnya tindak pidana yang dilakukan terhadap keamanan negara, makar dan lain sebagainya. Ini agak sulit ya untuk dilakukan, bukan dikecualikan lah, nggak boleh untuk restoratif justice. Kemudian tindak pidana kesusilaan dan atau kekerasan seksual (TPKS). Dalam sosialisasi KUHP ada pertanyaan dari APH Pak, boleh nggak restoratif justice dilakukan untuk korban pemerkosaan? Saya jawab dengan tegas, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau korban itu harus di-restore dengan penjatuhan restitusi atau ganti rugi kepada pelakunya di pengadilan nanti, boleh. Gitu ya. Ketiga, tindak pidana yang amat sangat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga yang terakhir, narkotika juga tidak dikecualikan kecuali untuk penyalahguna Pak. Kalau pengedar, negara harus tindak dengan tegas Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Ya, satu kesempatan lagi untuk Pak Caketum ini. Tapi saya pikir jangan terlalu panjang Pak, biar nanti pemilihan nggak mundur. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heri dan sahabat BPHN yang saya cinta dan saya banggakan. Saya amat sangat sepakat dengan pendapat dari Pak Albert dan Pak Riki. Memang dalam hal ini untuk pelaksanaan RC dan mediasi memang dibutuhkan suatu kolaborasi, suatu framework yang satu framework Pak. Agar ini bisa menjadi satu kesatuan yang memang punya visi yang sama, maksudnya saling menguatkan. Kita paham bahwa memang dalam hal ini teman-teman para lurah dan kades itu adalah pihak-pihak yang sering memediasi, sering mendamaikan suatu proses perkara
kecil-kecil di desanya. Ini kami jeli dari Kementerian Hukum kita ini melihat, makanya kita lakukan, pertama kita lakukan diklat untuk mereka dengan merangkul dari pihak Mahkamah Agung untuk memperkuat peran Kades dan Lurah, begitu kan, dan diamini oleh Mahkamah Agung. Kita buka waktu itu diklat paralegal Justice Award pertama, kedua dan ketiga, dan sekarang adalah Peacemaker Training namanya itu Pak. Nah, itulah nanti untuk mendidik mereka biar bisa melakukan suatu mediasi yang baik, yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, efektivitas peran ini sangat tergantung pada kualitas pelatihan mereka Pak. Artinya Pak Heri dan teman-teman BPHN perlu program berkelanjutan seperti kita harus adanya Peacemaker Training saat ini akan dilakukan lagi. Kemudian lagi penguatan desa kedudukan sadar hukum yang mana di situ ada Posbankum Desnya dan pembinaan etik agar mereka menjalankan fungsi restoratif justice secara adil dan profesional. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Baik, diskusinya semakin seru, namun sahabat BPHN mohon bersabar dulu. Kita akan kembali setelah informasi berikut. Kami percaya bahwa pelatihan juru damai bagi kepala desa dan lurah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di akar rumput. Sebab para kepala desa dan lurah adalah figur yang paling dekat dengan warganya dan memiliki potensi besar untuk menjadi penengah yang adil dalam menyelesaikan konflik sebelum konflik tersebut membesar dan berujung pada proses peradilan. Halo, selamat BPHN, kembali lagi dalam program Sekata bersama dalam satu suara. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BPHN saat ini kami sudah menerima banyak dari peserta, yaitu akan saya kasih kesempatan untuk 4 penanya melalui daring. Untuk sesi pertama, ada pertanyaan Bapak dari Asmira Ria Lomsari Sirgar, penyuluh hukum dari Jambi. Bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau konflik sosial? Kepada Pak Sofyan barangkali. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih kepada Asmiralia Losmani Siregar, penyuluh hukum dari Jambi, terima kasih. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau konflik sosial. Jadi begini teman-teman, melihat kasusnya apa sebenarnya ini yang sedang kita tangani ini. Kemudian lagi bagaimanakah pemikiran kita untuk melakukan mediasi di sini? Bisakah ini dilakukan secara mediasi? Itu hal pertama yang harus kita pikirkan. Jadi Bu Asmira ya, jadi pendekatan kepada masyarakat dalam misalnya permasalahan hukum atau konflik sosial. Misalnya ada konflik sosial keributan dalam rumah tangga lah misalnya kecil, ataukah konflik sosial misalnya antara pekerja dengan bosnya begitu kan. Fungsi seorang penyuluh hukum ya Ibu Asmira
memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu tugas kita semua sebagai penyuluh hukum ini, bagaimana bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang notabene tidak sampai kepada jalur pengadilan. Ketika seorang penyuluh hukum bisa memberikan masukan, memberikan pengertian kepada masyarakat dalam suatu permasalahan hukum ataukah konflik sosial, tentu ini menjadi nilai plus untuk kita semua, Ibu. Kalaupun seorang penyuluh hukum belum mampu untuk melakukan itu, kita bisa menggandeng teman-teman organisasi bantuan hukum, khususnya teman-teman yang ada di sana, bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu perkara, suatu permasalahan hukum atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ini PR untuk kita, mengingat tadi kita nyatakan bahwa keberadaan Posbankumdes, keberadaan paralegal, keberadaan penyuluh hukum itu adalah suatu frame yang tidak bisa dipisahkan. Kita juga bisa menjadi suatu sebagai penghubung kepada pihak kepolisian kah penyuluh hukum ini dengan paralegalnya, dengan kejaksaan kah? Karena mediasi itu dibutuhkan kepada semua pihak agar terjadi suatu kesepakatan. Ini yang tugas yang harus kita perhatikan, ya Ibu Asmiraria Lesmani. Mudah-mudahan permasalahan hukum yang nanti akan terjadi maupun tidak terjadi atau konflik sosial bisa kita lakukan pendekatan masyarakat khususnya, dan kita pun bisa merangkul teman-teman para kadis dan lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memang notabene mampu untuk meredam itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyan. Untuk pertanyaan melalui link selanjutnya yaitu dari Siti Yulianingsih SHMH, Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Jawa Tengah, dengan pertanyaan, apabila KUHP dan KUHAP sudah berlaku, terhadap putusan hukuman mati ada masa percobaan 10 tahun bisa berubah hukumannya apabila ada surat keterangan berkelakuan baik. Hal ini bisa memicu korupsi. Langkah apa yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi? Saya kira pertanyaan ini akan saya sampaikan ke Pak Riki. Boleh Pak Riki? Terima kasih Pak Heri. Saya ikut beberapa kali pembahasan RPP tentang tindak lanjut bagaimana hukuman mati ini diterapkan nantinya. Salah satu poin yang menarik dari pertanyaan ini adalah nanti akan muncul dong potensi korupsi, maka itu perlu dijaga tentang apa kualifikasi berkelakuan baik itu. Supaya tidak menimbulkan tafsir dan bias. Sehingga subjektivitas dari aparat yang melakukan penilaian itu bisa dihindari. Jadi kalau kualifikasinya sangat objektif bentuknya dan bisa dinilai secara umum, maka akan mudah untuk menentukannya. Misalnya berkelakuan baik selama dia 10 tahun tidak punya catatan melakukan kekerasan sesama narapidana. Kemudian mengikuti setiap pembinaan yang dilakukan di lapas. Jadi lapas itu punya waktu-waktu tertentu melakukan pembinaan khusus, kemudian ada waktu-waktu konseling dan lain seterusnya. Kemudian ada pengamatan yang dilakukan oleh para psikolog untuk melihat secara psikologis dan sosiologis apakah napi yang akan dihukum mati itu memang sudah ada perbaikan apa tidak. Jadi ada assessment yang dilakukan. Tentu itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada memang mekanisme pengawasan melekat dan secara berjenjang. Jadi siapa yang melakukan penilaian, ada atasan langsungnya lagi, kepala lapasnya lagi. Jadi penilaian berjenjang itu akan mengukur apakah ada celah koruptif atau perbuatan menyimpang tidak dalam proses penilaian. Sehingga kita bisa meyakini bahwa proses itu adalah proses yang baik, netral, dan transparan. Yang ketiga tentu mengenai transparansinya. Mungkin ke depan perlu dipikirkan soal bagaimana hasil-hasil penilaian itu ditampilkan ke publik agar publik tahu, nggak tiba-tiba berubah hasilnya. Kan kadang-kadang, kok tiba-tiba udah berubah nih dari hukuman mati jadi 10 tahun. Jadi proses evaluasi itu perlu diinformasikan
Entahkah dia per 2 tahun, per 5 tahun, ya tergantung bagaimana mekanisme terbaik di lembaga pemasyarakatan yang mengaturnya. Jadi saya pikir 3 hal itu kalau bisa dilakukan, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Bu Siti bisa dihindari. Demikian, terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Riki. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Midun SPD, paralegal di Kalimantan Barat, dengan pertanyaan bagaimana cara penyelesaian mediasi yang terjadi jika pelaporan sudah masuk ke pelaporan pihak kepolisian. Dan barangkali untuk pertanyaan yang keempat juga, saya kira saya gabung Pak, karena memang mirip. Ini dari Pak Abdurrahman Esa, penyuluh hukum di Kalimantan Barat juga. Pelaksanaan restoratif justice, apakah ada biayanya? Untuk 2 pertanyaan ini, barangkali Pak Arfed ya, siapa tuh menjawab. Monggo Pak. Jadi izin jawab 2 pertanyaan sekaligus ya Pak. Oke, tapi mohon maaf sebelum menjawab 2 pertanyaan tadi, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan RPP perubahan pidana Pak. Tadi kan memang ada pertanyaan terkait bagaimana pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun ini nggak ada kaitannya dengan restoratif justice, saya tapi harus menjelaskannya secara singkat. Jadi memang ada pertentangan antara kelompok abolisionis dan retensionis dalam penyusunan KUHP baru. Kelompok abolisionis ini menghendaki penghapusan pidana mati secara total. Sedangkan kelompok retensionis ini menghendaki pidana mati itu masih ada karena melihat sifat berbahayanya dari suatu delik, tingkat kerusakan yang diakibatkan tindak pidana dan lain sebagainya. Termasuk juga memperhatikan korban tindak pidana. Nah oleh karena itu dalam KUHP baru, pidana mati itu dikeluarkan dari pidana pokok. Kalau kita bandingkan dengan pasal 10 KUHP, pidana mati itu ada di urutan pertama sebagai yang paling berat gitu ya. Nah dalam KUHP baru, pidana mati dikeluarkan dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar Pak Heri dan seluruh sobat BPHN di seluruh Indonesia. 10 tahun itu kesempatan untuk menguji apakah seorang itu ketika dia dibina di pemasyarakatan, di teman-teman PAS nanti, itu dia mengalami pertobatan. Makanya tepatlah apa yang dikatakan bahwa everyone deserve not only second chance. Setiap orang berhak bukan hanya kesempatan kedua. Paling tidak 10 tahun itu ada evaluasi, ada pembimbingan, ada pembinaan untuk memastikan dia itu bisa menjadi pribadi yang berubah, bertobat dan juga berguna. Sekalipun dia harus tinggal di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, tapi kalau misalkan saya ambil ekstrimnya kasus narkotika aja ya. Kalau di dalam udah pidana mati, dengan masa percobaan tapi masih mengendalikan narkotika dari dalam, saya mau katakan bahwa itu ada subjek to eksekusi pidana mati, nggak ada pilihan lain, karena memang hukum harus ditegakkan gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Pak Midun dari Kalimantan Barat, paralegal, gimana penyelesaian mediasi kalau pelaporan sudah masuk kepada pihak kepolisian? Nah, dalam RUU-KUHP, Pak, mekanisme keadilan restoratif itu diusulkan dimulai bahkan dalam proses penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana atau tidak, gitu ya. Jadi memang sebelum penyidikan, di level penyelidikan itu pun dibuka ruang untuk itu, meskipun tentu ada perbedaan pro dan kontra ya. Kenapa harus belum ada tindak pidananya sudah ada restoratif justice? Muncul pertanyaan seperti itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah bagaimana titik tekannya adalah korban itu harus dipulihkan. Gitu ya, itu yang paling penting, dan memaksimalkan seluruh pihak terkait untuk menjadi juru damai tadi Pak, mengedepankan pendekatan secara musyawarah. Nah, tapi sebelum pertanyaannya tadi ditanyakan gimana menyelesaikan, kita lihat dulu ini tindak pidananya apa nih. Kalau tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian misalnya 351 ayat 3, ya itu nggak mungkin tuh dilaksanakan restoratif justice. Tapi kalau mohon maaf, kalau hanya sekedar pencemaran nama baik, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya itu dimungkinkan Pak. Jadi harus lihat dulu apa. Nah kemudian parameternya adalah ketika proses itu sudah masuk ke dalam laporan polisi, maka memang tadi seperti katakan Pak Riki, fasilitatornya adalah rekan-rekan Polri Pak ya. Nah oleh karena itu memang merupakan tugas BPHN juga nanti untuk bersinergi dengan Polri supaya tadi ada kesamaan standar Pak. Karena bagaimanapun juga nanti khawatirnya kan
dia dalam konteks sebagai penyidik, tapi di waktu yang sama dalam konteks fasilitator juga. Jadi harus tetap ada keseimbangan dalam pelaksanaannya, Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah pelaksanaan restoratif justice ada biayanya? Kalau dari sisi proses, saya rasa sih harusnya belum ada ya Pak ya. Tidak ada, sampai hari ini belum ada. Tetapi kalau misalkan ada kerugian di pihak korban, paling tidak itu ada biaya yang dikeluarkan untuk mengganti atau mereparasi kerugian korban yang menjadi kewajiban dari si pelaku. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Selanjutnya akan saya kasih kesempatan kepada Pak Riki Muno kan? Oh, silakan Pak Riki. Ya, mungkin saya akan memberikan catatan sedikit soal bagaimana prakteknya, pertanyaan yang di atas tadi, Pak Midun ya. Ya, jadi dalam prakteknya ketika perkara sudah naik ke penyidikan, sudah ada tersangkanya, atau belum ada tersangka walaupun sudah dilaporkan, itu ketika dilakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, misalnya kepala desa bilang kami mau coba usahakan perdamaian, ada dalam prakteknya pihak kepolisian yang memberikan kesempatan, ya udah silakan aja. Kalau berhasil damai kabari kami, nanti kami akan selesaikan secara administratif. Itu praktek pertama. Praktek kedua, tidak ada komunikasi secara langsung, tapi kepala desa, lurah, atau tokoh setempat di daerah melakukan proses perdamaian yang hasil perdamaian diserahkan kepada polisi yang jadi fasilitator. Jadi polisi yang jadi fasilitator melihat, oh udah damai rupanya. Artinya proses RJ yang dilakukan pihak kepolisian belum berhasil damai, tapi di luar itu sudah berhasil damai. Nah, hasil dari kesepakatan perdamaian di luar itu, inilah yang direformulasikan di dalam template kesepakatan perdamaian yang diatur di dalam Perpol 8/2021 tadi. Dan akhirnya dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Jadi ada dua pola prakteknya, tapi tentu ke depan ini yang perlu dijembatani dengan RKUHP agar kemudian prakteknya sama, standarnya terukur dan tidak ada sisi subjektif yang dimunculkan. Sehingga dalam tanda kutip kekhawatiran kita soal adanya malpraktek tadi itu bisa dihindari kalau prakteknya atau pengaturannya itu lebih terstandar dan terukur. Demikian tambahan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Diki. Baik, diskusinya semakin seru, namun sahabat BPHN mohon bersabar. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kita akan buka sesi konsultasi hukum gratis di ruang konsultasi Posbakum Pemasyarakatan. Saya dengan Edo Pak, untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, bagaimana caranya? Persyaratannya yang pertama, melampirkan kartu tanda penduduk atau dokumen sejenis. Melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa. Tapi Pak, keluarga saya jauh. Saya juga bukan asli sini. Jika Mas Edo bukan domisili di wilayah ini, kami selaku OBH dapat membantu mengurusnya. Tapi ini beneran gratis kan Pak? Betul, gratis. Justru program bantuan gratis ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu seperti Mas Edo yang sedang menghadapi masalah itu. Baik, halo sahabat BPHN, kembali lagi kita dalam program Sekata bersama dalam satu suara. Untuk sesi berikutnya, yaitu akan kita lakukan, akan kita tarik pertanyaan dari yang hadir langsung. Saya akan kasih kesempatan 4 penanya
dengan menyebutkan nama dan ke siapa bertanya. Saya dari depan dulu, Ibu Mercy, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang untuk kita semua. Saya kepada Pak Albert dan Pak Riki. Terima kasih. Saya sangat sepakat Pak tentang RJ ini adalah mengenai mekanisme dan Pak Riki mengenai proses. Ketika saya melihat proses RJ Padis, SPPA itu sebenarnya banyak hal yang justru merugikan korban, yang pertama di beberapa kasus. Dan yang kedua, potensi terjadinya pelanggaran HAM Pak. Di RJ di SPPA Pak, sebenarnya kan untuk kalau anak ancaman hukuman 7 tahun, pencuriannya di bawah UMP, itu sebenarnya mesti RJ dan tidak residivis anak. Namun pada prosesnya Pak, seringkali pada saat RJ itu di undang-undang SPPA itu jelas harus ada pendamping anak. Itu terabaikan Pak, termasuk di ranah penyidikan, penasihat hukum. Jadi di undang-undang itu sangat jelas harus ada penasihat hukum, harus ada pendamping anak. Dan siapa pendamping itu dipilih oleh anak. Dan yang ironisnya Pak, justru di lembaga-lembaga yang memang harus melindungi anak seperti di UPTD tidak menyiapkan orang-orang itu. Jadi kadang-kadang anak itu berjalan sendirian, misalnya dalam penegakan hukum, dalam pemeriksaan. Yang kedua di RJ. Di RJ itu ada PK Bapas yang harus hadir Pak. Termasuk pada proses asesmen untuk memberikan rekomendasi apakah anak ini layak untuk RJ atau tidak. Dan kadang-kadang peran PK Bapas itu tidak Nah mestinya ini saya sepakat dengan Pak Riki merumuskan ini nanti Pak di KUHP yang baru dan mungkin dievaluasi kembali pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Harus duduk bersama supaya anak jangan dirugikan. Yang kedua, tadi saya mendengar cerita berapa kasus Pak RJ itu gagal karena apa? Anak, saya kebetulan di waktu menjadi Kakanwil kami punya ruang namanya pelayanan komunikasi masyarakat. Banyak sekali pengaduan-pengaduan tentang mekanisme RJ ini yang tidak clear. Dan ganti kerugian akhirnya memang ditempuh oleh anak karena misalnya walaupun kasusnya itu pernah Pak yang kami tangani itu sebenarnya cuma berkelahi antara anak, tapi waktu RJ itu ganti kerugiannya tidak dipenuhi, akhirnya anak lanjutkan karena RJ itu bisa di penyidikan, penuntutan dan pengadilan dan harus ada penetapan pengadilan. Ini yang mesti dikelirkan. Saya waktu kami sudah punya pos Bankum Pak, di grup itu saya melihat teman-teman melaporkan hasil sudah diversi. Saya juga sedikit bertanya, dasar apa mereka melakukan diversi sebenarnya untuk anak Pak? Karena di undang-undang itu sudah sangat jelas. Tadi hal ini pencerahan yang luar biasa untuk RJ ke depan mekanismenya diatur dengan baik. Terima kasih Pak dan Pak Riki. Baik, terima kasih Ibu Mercy. Hanya untuk ketahui Pak, beliau juga salah satu calon ketum Perlumi dari 5 calon yang ada Pak. Ya, tepuk tangan untuk Bu Mercy. Barangkali langsung dijawab aja dari Pak Albert dulu. Silakan Pak Albert. Ya, mohon izin Bu Ketua, jadi saya pengen Ketua juga kan semuanya pada calon nih ya. Oke, baik. Jadi terkait tadi SPPA Bu, sebenarnya SPPA itu adalah wujud dari pengaturan keadilan restoratif yang perdana dan yang menurut saya yang cukup komprehensif ya. Karena KUHP sebagai hukum pidana juga nggak bisa mengatur proses terlalu jauh. Paling bentar tadi KUHP saya sudah jelaskan Bu. Tapi tadi untuk anak Bu, betul harus ada pendamping yang hadir karena itu disyaratkan termasuk juga untuk PK Bapas Bu. Dalam beberapa kejadian SPPA itu selalu ada kemungkinan Bu, ini di luar SPPA tapi dalam konteks kepentingan terbaik untuk anak, bisa jadi anak jadi pelaku, korbannya anak, pelakunya dewasa, korbannya anak, atau yang ketiga adalah pelakunya anak, korbannya dewasa gitu ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana mewujudkan kepentingan terbaik buat korban tindak pidana. Saya perlu menyampaikan gini, agak sensitif dalam beberapa kasus bullying. Jadi bullying itu bukan istilah hukum ya, tapi istilah sosial masyarakat ya. Bullying itu bisa berupa menghina, bisa menganiaya dan lain sebagainya gitu ya. Yang terjadi di lingkungan sekolah, yang dicoba untuk diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan, tapi justru ada kecenderungan dari orang tua itu menormalisasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Ya wajar, memang orang tua secara psikologis akan membela anaknya.
Anaknya salah pun bakal dibela. Tetapi dalam beberapa kejadian kemarin yang sempat viral, ada seorang guru yang menampar anak karena anak ini katanya diduga melempar sendal pada saat yang bersangkutan sedang mengajar. Tentu memang kekerasan terhadap anak tidak bisa dinormalisasi, gitu ya. Akan tetapi permintaan kompensasi yang mungkin jumlahnya tidak bisa disanggupi oleh sang guru ini juga kan harus ada penilaian dan standar yang wajar tadi. Supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan, seolah ketika pembayaran sejumlah nominal uang itu disyaratkan sebagai syarat utama untuk menggantikan kompensasi. Padahal kan dari kekerasan itu bisa jadi anaknya menjadi takut atau apa, itu yang harus diperhatikan. Bagaimana trauma healing itu dilakukan dan juga bagaimana pemulihan kepada anak itu dilakukan. Bukan serta-merta, mohon maaf, digantikan dengan nominal uang sejumlah itu seolah-olah masalah jadi selesai. Itu yang kita nggak mau juga. Makanya harus ada kesepakatan yang wajar dan juga bisa dilaksanakan gitu ya. Nah tadi terkait dengan potensi pelanggaran HAM, justru korban itu Bu dari sisi viktimologi, jangan sampai dia mengalami disebut dengan istilah double victimization. Dia udah korban tindak pidana. Tapi ketika dalam proses RJ yang disempitkan maknanya dalam proses mediasi tadi, justru dia harus mengalami double victimisasi berulang. Nah itu makanya Bu Mercy, Bu calon ketua ya, itu kehadiran dari PK Bapas dan pembimbing anak itu menjadi sesuatu yang wajib. Dan ini mohon maaf, mungkin APH di lapangan pun seringkali tidak menyadari hal tersebut karena tadi judulnya fasilitator. Dalam konteks PPA harus hadir Bu untuk menjamin seluruh prosesnya itu ini. Jangan sampai korban mengalami second victimization. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Pak Riki dilanjut. Iya, Bu Mercy kita ketemu lagi. Ya, setelah beberapa bulan yang lalu kita ketemu. Saya sih melihatnya, jadi antara Dasolin dan Dase ini kan kerap kali bertabrakan. Jadi ketika pengaturannya sudah sangat jelas, maka penerapannya tidak konsisten, maka clue-nya dua, evaluasi dan pengawasan. Tapi kalau ternyata yang bermasalah adalah normanya, maka evaluasi normanya. Bahkan Undang-Undang SPPA juga memang belum banyak menjangkau kebutuhan praktek. Misalnya kalau kita lihat ada anak yang ada seseorang diproses secara dewasa, ternyata di persidangan terbukti dia adalah anak. SPPA belum menjawab, jurisprudensi dan peredaran mahkamah yang menjawab. Jawabannya adalah tuntutan tidak dapat diterima. Karena ternyata setelah diperiksa, karena memang dalam praktek kerap juga ditemukan ada seseorang yang tidak bisa diidentifikasi berdasarkan data-data kependudukan. Dia nggak punya keluarga, tapi melakukan tindak pidana. Jadi ketika diproses dia anak apa dewasa, ukurannya apa? Maka sebenarnya secara biolog di ilmu kedokteran itu bisa mengukur dengan model pengukuran dari tulang punggung belakang anak. Artinya saya mau tegaskan bahwa Undang-Undang SPPA perlu memang ada evaluasi yang menyeluruh baik dari sisi penormaan maupun prakteknya di lapangan. Agar kemudian anak tadi bisa mendapatkan haknya dan kepentingan terbaik bagi anak terlindungi. Saya pikir itu poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mercy. Baik, terima kasih. Saya kira jawaban sangat komprehensif Bu Mercy ya. Saya akan sangat tidak adil apabila saya nggak memberi kesempatan kepada calon ketua yang lain Pak. Kepada Pak Udi Murfi, saya persilakan. Kebetulan di sesi ini ada 4 penanya, jadi nanti saya akan adil. Satu lagi untuk penyuluh BPAN, satu lagi untuk penyuluh dari luar. Ada 4 penanya. Monggo Pak Udi, silakan. Calon cadangan Pak. Pelengkap penderita. Izin Pak narasumber yang saya hormati, teman-teman juga semua yang saya hormati dan saya cintai. Ini saya pikir diskusi siang hari ini menarik Pak. Karena kenapa? Menarik. Karena ini sedang dibahas terkait RUU KUHP. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini juga bisa menyumbang pikiran dalam penyusunan rancangan undang-undang KUHP yang sedang dibahas DPR.
Tapi saya ingin bicara soal pengaturan tadi Pak, soal pengaturan restoratif justice. Tadi Pak Albert sampaikan di masing-masing aparat penegak hukum itu punya pengaturan tersendiri. Di kepolisian ada, di kejaksaan ada, peraturan Mahkamah Agungnya juga ada, Pak Rifki tadi juga sampaikan. Nah, ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya Pak. Kenapa kekhawatiran saya? Saya agak khawatir nanti pemahaman restoratif justice ini bagi aparat penegak hukum. Nanti saya khawatir nanti pemahaman dari kepolisian berbeda, kejaksaan tadi Pak Albert juga sudah sampaikan, kejaksaan bahkan di pengadilan. Nah sampai dengan saat ini sebetulnya belum ada pengaturan secara pengaturan induknya terkait restoratif justice. Tapi Pak, saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Albert bahwa persyaratan restoratif ini sedang dibahas di DPR yang terkait dengan pengaturan dengan restoratif justice. Artinya agar semua para penegak hukum berpedoman terhadap KUHP sebagai induk dalam pelaksanaan nanti di restoratif justice di lapangan. Nah, cuma ada yang jadi saya khawatir di lapangan Pak. Saya khawatir kalau seandainya nanti restoratif justice ini sebagai, itu tadi Pak Albert sampaikan, sebagai ajang transaksional. Ini harus dilakukan bagaimana penerapan di lapangan terkait dengan restoratif justice ini harus dilakukan dengan pengawasan. Tadi disampaikan Pak Rifki terkait dengan bagaimana soal-soal pengawasan. Saya lebih cenderung Pak, mohon maaf, kalau soal pengawasan ini jangan ke pengawasan dari internal. Karena internal ini saya pikir kita tidak tidak objektif dong kalau pengawasan itu juga dari internal. Apakah ini sebuah tawaran juga? Ini kalau soal pengawasannya itu lebih baik diawasi oleh masyarakat. Apakah tokoh masyarakat atau lembaga lain yang khusus kita bentuk soal-soal pengawasan dalam penerapan di restoratif justice. Nah, saya ingin menanyakan kepada kedua narasumber bagaimana tanggapan kedua narasumber dari sisi pengaturan, meskipun dari tadi sudah dimasukkan di dalam KUHP, adakah hal-hal lain yang perlu dimasukkan dalam rancangan KUHP dan soal pengaturan lainnya. Dan yang kedua, saya ingin tanggapan soal pengawasan dari Pak Rifki, kira-kira tawaran saya itu bisa diterima atau bagaimana terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap penerapan restoratif justice ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Udi. Sesama biskota nggak boleh saling menyalip Pak ya. Jadi pertanyaan disampaikan kepada Pak Albert dan yang kedua Pak Rizky. Silakan Pak Albert. Pak Udi. Pak Udi. Izin Pak Ketua, panggilnya Pak Ketua juga ya, Pak Udi untuk menjawab. Jadi memang awalnya itu sempat muncul wacana untuk menyusun RUU keadilan restoratif Pak. Jadi sebagai satu payung hukum besar di mana itu bukan hanya sekedar proses, tapi dari hulu sampai hilir keadilan restoratif itu bisa diatur secara lengkap supaya korban itu bisa dipulihkan sebagaimana mestinya Pak. Tadi saya sudah katakan bukan dinilai dengan nominal uang saja gitu ya. Nah, tapi memang untuk menuju ke sana butuh political will yang kuat dari pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Tapi itu masih dalam ranah ius constituendum ya. Hukum. Jadi kita nggak bisa jadiin patokan juga. Tapi yang paling dekat saat ini adalah KUHP baru dan KUHP Pak ya. KUHP baru sudah meletakkan dasar-dasar restoratif justice baik di buku 1 maupun buku 2. Memang secara implisit Pak ya, gitu ya. Ada itu asas-asasnya. Nah sekarang yang di depan mata adalah RUU KUHP Pak. Itu disebut dengan istilah mekanisme keadilan restoratif. Nah tadi berkaitan dengan isu pengawasan yang menjadi concern dari Pak Audi. Memang itu penting Pak. Gak bisa hanya secara internal saja. Misalkan contoh Pak, saya kasih contoh paling gampang ini Pak. Dalam konteks keadilan restoratif, mekanismenya dilaksanakan di tingkat penyidikan. Itu kan penyidik ketika dia itu
membuat surat perintah dimulai penyidikan SPDP, dia harus menyurati ke penuntut umum, Pak. Nah, dalam hal pelaksanaan restoratif justice, maka dalam hal ini secara tidak langsung ketika diberikan SPDP, pihak penuntut umum juga itu memiliki kewajiban moral untuk turut melaksanakan prinsip check and balance tadi, Pak. Selain dalam konteks atasan dari penyidik ya Pak ya, atasan penyidik internal tentu mengawasi juga proses restoratif justice mekanismenya dilaksanakan dengan baik atau bukan. Tapi di luar itu Pak, ada juga kan kalau polisi ada Kompolnas ya Pak ya, kalau kejaksaan, kalau restoratif dilaksanakan di tingkat kejaksaan ada juga Komjak Pak. Jadi memang betul proses pengawasan eksternal itu tetap harus dilakukan untuk memastikan FJ ini on the right track Pak, kurang lebih seperti itu. Mekanisme seperti apa nanti mungkin harapannya ada semacam peraturan turunan Pak, BP dari KUHP tentang keadilan restoratif. Jauh sebelum RUU KUHP ini ada, bahkan dulu dengan dasar pasal 82 KUHP lama, sempat muncul usulan untuk membuat RPP keadilan restoratif dengan merujuk pada pasal 82 KUHP lama Pak. Sempat ada seperti itu. Dan ada beberapa juga payungnya di Undang-Undang Kejaksaan, di penjelasan tapi nggak di batal tubuh dan lain sebagainya. Terus Undang-Undang Polri juga ada, pijakannya ada Pak. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga ada pasal 5, hakim menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat. Tadinya mau dibikin seperti itu Pak, cuma tadi political will nggak ada. Kita ngomongin di depan mata dulu, RKUHP ini harus dirampungkan, diselesaikan, dan juga memang kalau kurang teknis lagi, sementara bisa diatur di RPP, khususnya tadi berkaitan dengan pengawasan yang tadi Bapak menjadi concern Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Diki. Ya, para ketua dan ibu ketua semuanya, banyak ya calon ketua kita, calon ketua ya. Ya. Kalau di Mahkamah Agung itu kan ada wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial dan wakil ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial. Iya. Barangkali itu bisa. Nanti Untuk ketua terpilih nanti Pak. Ketua terpilih ya. Ya memang banyak yang mempertanyakan soal kenapa lembaga-lembaga penegak hukum ini bikin aturan sendiri. Jawabannya sederhana, karena undang-undangnya nggak ngatur. Padahal kebutuhannya ada. Kalau di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada pasal yang secara khusus menentukan bahwa di pasal 4, pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam proses peradilan. Oh ada hambatan, nggak ada terstandar. Dulu sebelum ada lahirnya Perma 1 2024 soal restoratif justice, putusan hakim itu beragam Pak. Ada 7 model putusan hakim ketika menangani perdamaian yang berhasil. Ada hakim yang membebaskan, ada hakim yang melepaskan, ada hakim yang menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, dakwaan tidak dapat diterima. Jadi beragam nih hasil riset 2021. Sehingga nggak ada kejelasan dan oleh karena terjadi kekosongan hukum maka lahirlah Perma. Tentu kalau tadinya sebelum tahun 2020 itu udah ada undang-undangnya nggak akan lahir peraturan polisi, peraturan kejaksaan. Jadi itu poinnya karena gatal-gatalnya sekarang kan nggak mungkin garutnya besok-besok kan, kira-kira itu. Kemudian tadi mengenai pengawasan, tadi udah disampaikan Pak juga, tentu sebenarnya di masing-masing institusi ada lembaga pengawasannya, baik internal dan eksternal. Tapi memang kalau kita lihat di beberapa proses yang lain, ada rencana melakukan pengawasan bersama. Misalnya di BNPT, ini kami sedang menggagas ada pelaksanaan pengawasan bersama soal perlindungan dan jaminan keselamatan buat aparat penegak hukum. Jadi 4 lembaga polisi, jaksa, hakim, lapas dan BNPT 5 lembaga ini melakukan pengawasan bersama dan evaluasi bersama apa yang kurang nih soal pengawasan hakim, pengawasan polisi apa yang kurang, pengawasan jaksa, pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan apa yang kurang. Jadi ada pola semacam itu. Di Kemendagri 1-2 bulan yang lalu ada juga rapat pengawasan soal apa itu yang pertemuan itu Forkompinda. Nah pengawasannya dari pusat tapi supaya Forkompinda itu di daerah bisa harmonis dan bisa bekerja secara optimal. Nah pola-pola semacam itu ada sebagai alternatif pilihan ketika kita menganggap pengawasan eksternal kerap kali punya kendala SDM dan lain sebagainya sehingga
pola semacam itu mungkin juga bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Pak Audi menyebutkan tadi apakah perlu dibentuk lembaga lain, saya merasa ini perlu naskah urgensi yang mendalam untuk mengkaji lebih jauh kebutuhannya, plus minusnya apa, apalagi pemerintahan ini mencoba melihat efisiensi ke bentuk lembaga-lembaga dikurang-kurangi kan, beberapa lembaga sebelumnya walaupun ada juga. Tentu nanti kalau urgensinya melihat, oh ini perlu banget, ya tentu nggak apa-apa dilahirkan lembaga baru untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Saya pikir demikian Pak Audi. Baik, terima kasih Pak Riki. Untuk pertanyaan selanjutnya saya kasih kesempatan untuk dari luar, tamu dari luar, apakah ada? Dari BPI, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Iqbal, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Pak Albert, Pak Riki, Pak moderator, Pak Sofyan dan Bapak Ibu sekalian yang hadir daring maupun luring. Kami membaca judul ini sebenarnya Bapak. Di Undang-Undang 1 2023 itu kan bicara restoratif justice. Itu pemaknaannya pada proses peradilan yang mana pada unsur pemaafan ya. Pemaafan kemudian penilaian hakim pada proses pemeriksaan. Saya agak agak misconduct ketika ini masuk di penerapan di Posbakumdes. Sebenarnya pada sisi apa KUHP bisa masuk di Posbakumdes dalam konteks RJ? Betul tadi disampaikan bahwa RJ sendiri secara regulatif tersebar sebenarnya. Pelaksanaannya itu tergantung pada pengaturan dari masing-masing kementerian, lembaga ataupun stakeholder yang berwenang. KP2MI sendiri kami memiliki mekanisme penyelesaian kasus diatur melalui Peraturan Menteri KP2MI nomor 4 tahun 2025. Tentu ini terkait dengan administratif dan kami juga belum berbicara tentang RJ. Yang kami tahu RJ itu bisa dilakukan kalau itu terkait kasus yang tidak melebihi dari UMR setempat secara nilai atau 2,5 juta kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi. Kemudian hal-hal kejahatan lalu lintas dan seterusnya. Namun yang berkaitan dengan pekerja migran itu biasanya adalah pidana pelindungan pekerja migran yang sebenarnya tidak ada nilai minimum dari pemidanaan. Yang kedua adalah pelanggaran TPPO. Kami melihat kalau dalam konteks pekerja migran restoratif justice agak sulit kalau untuk diterapkan. Karena ini ada kerugian ekonomi, kerugian hal yang sifatnya kemanusiaan. Ini yang kami coba tanyakan kepada narasumber, apakah benar demikian? Kemudian kedudukan restoratif justice sendiri, kalau itu diterapkan dalam Posbakumdes, ini kami agak menarik di Posbakumdesnya, karena kan posisi pekerja migran itu ada di desa-desa sebenarnya. Pengaturannya kira-kira di mana sebaiknya ketika ada mekanisme ini di Posbakumdes dan seperti apa? Kemudian kedudukannya dengan penyelesaian permasalahan di tahapan hukum selanjutnya, misalnya restoratif justice dalam Posbakumdes itu dilakukan melalui konsultatif dan mediasi. Sementara ada tahapan mediasi berikutnya, atau ketika mediasi tidak ketemu dia masuk ke peradilan, litigasi. Bagaimana sifat keterikatan atau keberlakuan dari yang dilakukan di Posbakumdes dalam proses peradilannya? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saya kasih kesempatan pada Pak Albert dulu barangkali, nanti Pak Riki. Ya baik, siapa tadi maaf Pak? Ya? Pak siapa maaf Pak? Pak Iqbal. Pak Iqbal ya, makasih Pak Iqbal pertanyaannya.
Memang saat ini tadi kan sudah dijelaskan Pak Riki juga ada beberapa sisi regulasi yang berbeda-beda Pak ya. Kemudian RUU KUHP mencoba untuk merajut itu menjadi beberapa pagar-pagar atau pokok-pokok yang bisa dilaksanakan secara umum Pak. Tadi saya sudah katakan kalau memang belum jelas mungkin bisa diatur lagi dalam RPP dari KUHP gitu Pak ya. Tetapi dalam konteks tadi imigrasi dan TPPO, lihat dulu Pak konteksnya seperti apa. Karena memang beda tipis nih Pak ya. Jadi gini Pak, ketentuan pidana itu kan memang bisa diatur dalam undang-undang dan perda Pak ya. Selain ketentuan pidana dalam kodifikasi, dalam hal ini adalah KUHP. KUHP itu kodifikasi. Ketentuan pasal 103 KUHP lama itu membuka peluang Pak untuk diaturnya pengaturan lain di dalam KUHP. Hasilnya apa Pak? Ada undang-undang tindak pidana khusus, ada undang-undang administrasi bersanksi pidana. Undang-undang tindak pidana khusus itu cirinya adalah ada kata tindak pidana di sana Pak. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, gitu ya. Nah kalau yang lain Pak, itu nggak ada kata tindak pidana di judul undang-undangnya. Itulah undang-undang administratif penal law atau undang-undang administratif trafre, undang-undang administrasi bersanksi pidana. Dalam konteks undang-undang administrasi bersanksi pidana Pak, ada 3 parameter yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum dan masyarakat. Yang pertama adalah sanksi pidana itu merupakan ultimum remedium. Yang kedua, sanksi pidana pengaturannya itu harusnya selalu dialternatifkan dengan pidana denda Pak. Bukan dikumulasikan, ini memang udah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang administrasi kita Pak. Yang ketiga, pengenaan sanksi administratif seharusnya menjadi substitut dari sanksi pidana sebagai konsekuensi dari ultimum remedium pertama tadi Pak. Untuk konteks TPPO, kalau dianggap itu sebagai suatu kejahatan yang membahayakan kepentingan masyarakat luas karena iming-iming orang bisa diperdagangkan, human trafficking, jelas itu nggak bisa direstoratifkan Pak. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu yang dalam konteksnya perizinan, dalam konteksnya pemenuhan syarat-syarat administratif, tadi prinsip ultimum remedium itu harus dikedepankan Pak. Bukankah prinsip ultimum remedium itu juga menjadi salah satu ciri dari keadilan restoratif itu sendiri? Bahwa penyelesaian proses di luar pengadilan itu, di luar peradilan maksud saya, adalah tidak menitik beratkan pada penghukuman. Itu konsep dasar dari restoratif justice dalam perspektif mekanisme atau proses. Yang kedua tadi dari posisi post bakum, memang dalam hal ini dia itu bisa dikatakan sebagai peradjudikasi Pak. Jadi kalau bisa sebelum masuk ke dalam proses peradilan, peran-peran yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dan paralegal tadi, termasuk juga untuk lurah dan kades ini, dia menjadi filter Pak. Kenapa demikian? Karena kalau memang sudah masuk dalam proses legal formal, dalam proses laporan polisi, itu kan ada semacam beban yang harus diselesaikan secara administrasi peradilan pidana Pak. Tapi kalau masih dalam praadjudikasi, harusnya proses-proses tersebut bisa difilter sepanjang tadi Pak. Kepentingan terbaik korban itu yang harus dipulihkan dan jangan diterjemahkan segala sesuatu dinilai dengan materi Pak, karena itu bisa menjadi mislead dari tujuan pemulihan korban yang dicita-citakan dalam restoratif justice. Demikian Pak Iqbal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Barangkali Pak Riki mau menambahkan? Nah, saya pikir Pak Albert sudah menjelaskan cukup lengkap poin sederhana yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan hanya soal nominal 2.500.000 mengenai persyaratan RJ, tapi tadi ada maksimal ancaman pidananya 5 tahun. Dan di dalam RKUHP yang baru ini ada juga standar minimal ancaman pidana. Jadi pasal-pasal yang ada ancaman minimal pidana penjaranya itu juga nggak bisa dilakukan RJ. Jadi saya pikir juga untuk TPPO tentu tidak memenuhi syarat untuk 2 hal yang itu. Itu saja. Demikian Pak Heri. Baik, terima kasih. Barangkali waktu memang sudah berjalan terus dan kesempatan terakhir saya sampaikan ke Ketua Umum Perlumi Caretaker ini. Jadi saya kasih kesempatan terakhir kepada Pak Hasanuddin, silahkan. Mohon agak singkat ya Pak Hasanuddin. Ya, terima kasih Pak Heri, izin Pak Albert, Pak Riki. Mungkin pertanyaan ini saya sampaikan untuk Pak Albert dan Pak Riki dalam konteks kejadian viral yang baru-baru ini di Blitar,
yang bullying itu Pak. Kalau kita lihat dari prinsip utama pendekatan KUHP yang baru kan kita akan meninggalkan paradigma itu ya, retributif ke arah penyelesaian yang restoratif gitu ya. Kan rame Pak bullying yang di Blitar tuh Pak, anak sekolah dipukul-pukuli Pak. Nah, jadi saya ingin melihat ini dari sisi Pak Riki sebagai pengadil dan Pak Albert sebagai akademisi, kira-kira prinsip utama apa dari pendekatan RJ ini dalam konteks memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan kira-kira upaya apa yang diberikan maksimal kepada si korban untuk menyelesaikan kasusnya. Misalnya kalau tadi saya menangkap dari Pak Albert, kita jangan melulu melihat dari nilai materi ya, karena kan misal 25 juta ini sekian. Nah, bisa nggak kira-kira kalau dari konteks dilekatkan dengan misalnya kalau di daerah Blitar itu kan erat dengan kultur santri Pak, misalnya kan, bisa nggak misalnya ini dilimpahkan dalam RJ-nya itu dia disekolahkan sementara beberapa waktu ke pesantren gitu, untuk ya kedepannya itu konteksnya akhlak, sehingga dia mengetahui nilai-nilai ketimbang dengan nilai-nilai materi itu. Tapi dari sisi Pak Albert. Kemudian Pak Riki dari sisi Pak Hakim melihat ini. Kalau dari sisi Pak Sopyan, Pak calon ketum Pak, kira-kira peran apa Pak, di mana fungsi penyuluh hukum melihat kasus ini dan apa yang bisa diberikan sumbangsih pemikirannya untuk teman-teman penyuluh hukum terhadap kasus bullying ini Pak. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Mungkin Pak Albert akan menanggapi pertama. Silakan Pak Albert. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kan dalam konteks restoratif justice itu kan si korban ini sakit hati Pak, betul ya Pak? Marah lah dia kan atas perlakuan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sebenarnya simpel dan sederhana Pak. Kalau pelakunya atau walinya atau orang tuanya meminta maaf dengan tulus, nggak pakai tapi, namun, kan kamu begini, selesai masalah Pak. Cuman kok pola kultur masyarakat kita ini aja Pak, yang tadi saya ceritakan nggak Pak. Meskipun adalah kewajaran orang tua anaknya salah pun bakal dibela, tetapi itu nggak akan menyelesaikan Pak. Gantung gitu penyelesaiannya Pak. Tapi kalau rasa misalkan karena ya biasa anak-anak ya misalkan ada yang menggampar atau memukul, kalau korbannya sakit atau nggak terima kan dengan minta maaf aja selesai Pak sebenarnya Pak. Nggak usah diperpanjang gitu. Nah tadi yang Bapak tanyakan mengirimkan ke pesantren atau kemana, ada juga di daerah lain yang dikirim ke barak gitu Pak ya, bisa gitu ya. Nah itu secara hukum sebenarnya masuk dalam kategori tindakan Pak. Tindakan itu dalam konteks putusan pengadilan, ini di luar SPPA dulu saya jelasin Pak, memang harus dijatuhkan dengan putusan pengadilan Pak, prosesnya itu panjang. Tapi sepengetahuan saya di SPPA pengembalian kepada orang tua untuk bagi mereka yang di bawah 12 tahun dengan pembinaan itu juga mungkin dilakukan. Tetapi pertanyaannya apakah tadi mengirimkan ke pesantren seperti itu, sementara ini memang mekanismenya belum ada Pak ya. Karena maksudnya bukan menghukum si pelaku Pak, kalau restoratif justice itu. Tapi bagaimana korban dipulihkan Pak? Apakah serta-merta korban ini akan dipulihkan ketika yang pelakunya ini dikirim ke suatu lembaga atau suatu sekolah tertentu dan lain sebagainya Pak? Itu belum tentu bisa ini juga ya Pak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pelaku ini juga dibina Pak, menurut saya Pak. Tapi pembinaannya nggak bisa dalam konteks legal formil, dalam konteks tindakan tadi Pak ya, karena tindakan dalam konteks undang-undang SPPA dan di luar SPPA tentu berbeda. Tapi saya katakan kalau dalam konteks SPPA aja tetap harus ada pembinaan kalau anak di bawah 12 tahun itu melakukan suatu tindak pidana. Karena dia belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana Pak, 12 tahun itu. Belum bisa gitu. Tapi harus tetap ada pembinaan. Kalau kita nggak melakukan pembinaan, kita menormalisasi perilaku yang tidak baik dari seorang anak, kita sama aja akan mencetak generasi yang lebih tidak baik lagi nanti ke depannya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Tapi kalau untuk tindakan seperti itu kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Riki bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Robert. Selanjutnya Pak Riki. Ya, yang pertama sebagai hakim, saya tidak boleh mengomentari satu kasus.
Tadi kan agak konkret ya Pak. Waktu saya tanya Pak Heri ternyata kasus yang viral itu, saya nggak tahu apakah itu akan naik ke penyidikan, mungkin sih enggak ya. Tapi pertama saya tidak akan mengomentari secara detail kasus. Tapi poin dari RJ itu sebagaimana disampaikan Pak Albert tadi, sebelum permintaan maaf dia mengakui dulu kesalahannya. Maka di Perma 1 kan ditegaskan kalau dia nggak ngakui kesalahannya nggak bisa RJ. Kemudian dia meminta maaf. Karena dua hal itu, pengakuan dan permintaan maaf, itu sedikit banyak akan membenahi psikologis korban. Korban tahu, oh ternyata memang kamu salah kan. Sederhana, jadi korban tahu, oh dia salah, dia minta maaf. Itu mirip yang seperti kita ajarkan di rumah kepada anak-anak kita, kira-kira gitu poinnya. Baru kemudian nanti ada tindak lanjut dari itu dalam bentuk ganti rugi. Sebenarnya idealnya itu ganti ruginya kan material agar bisa dihitung. Misalnya akibat perbuatan itu rusak kendaraan, mudah dihitung. Yang agak susah dihitung itu ya kerugian imaterial tadi. Kalau dicantumkan imaterial terhadap satu perbuatan pidana memang agak sulit dihitungnya. Bahkan kalau dalam ranah perdata yang kerap kali menggunakan kerugian imaterial ada dua komponennya. Kalau dilihat di 1371, 72, 73, itu komponennya itu adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan dan seberapa mampu si pelaku itu untuk membayar. Itu kalau di perdata. Nah kembali dalam soal yang dipidana ini kan yang viral itu kan dia agak kesulitan membayarnya. Kira-kira kan gitu Pak. Karena yang dikejar itu kerugian imaterialnya. Yang tak tampak, yang tak dapat diperhitungkan. Dan mestinya sekalipun disepakati berdasarkan kemampuan pelakunya. Jadi itu mungkin konteks yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Albert tadi. Dan kalau kembali soal apakah itu bisa diberikan tindakan, ya tindakan itu dalam putusan hakim kan kepada pelakunya, bukan kepada korbannya. Bagaimana dengan anak-anak yang oleh KDM dimasukkan di barak yang kemarin itu? Itu bukan konteks penegakan hukum. Itu konteksnya pembinaan dan atas persetujuan orang tuanya. Tentu dengan program yang sudah disiapkan dengan matang yang nggak sekedar bikin yang penting masuk di barak ya udah nanti 2 minggu selesaikan, nggak kayak gitu dia. Mungkin itu yang bisa saya respon Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Oh boleh menambahkan sedikit ya. Iya. Terlepas dari perbedaan pendapat tadi ya soal KDM dan barak militer ya Pak. Saat ini Pak kita menghadapi tantangan yang luar biasa Pak. Bapak Ibu sekalian di sini kerja, anak sama siapa kita nggak tahu. Pengaruh sosial media, teknologi itu seolah-olah menjadi mentor quote unquote bagi anak-anak kita Pak. Oleh karena itu memang hal-hal seperti itu kontekstualnya memang pasti ada alasan di balik kebijakan seperti itu Pak ya. Nah oleh karena itu memang kita tentu nggak langsung antipati, nggak langsung resisten, tetapi kalau kita ada sisi baiknya Pak, kita carikan formulasi hukumnya yang tidak melanggar hak asasi manusia juga kepentingan terbaik buat anak Pak. Itu pesan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Untuk yang terakhir Pak Sofian barangkali akan menanggapi pertanyaan dari Pak Hasanuddin. Silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Moderator. Pak Hasan, artinya dalam hal ini kan kita sesuai dengan judul kita hari ini artinya RJ dalam konsep Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP penerapan di pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Saya amat sepakat sekali dengan pendapat dari rekan-rekan saya yang mulia Bapak Riki dan yang terhormat Bapak Albert. Keberadaan pos Bankumdes dikaitkan dengan hadirnya Undang-Undang 1 2023 ini, pertama di pos Bankumdes itu kan ada namanya kita selaku penyuluh hukum masuk ke pos Bankumdes Pak. Ketika masalah ini bergulir, kita selaku penyuluh hukum memberikan edukasi kepada yang bersangkutan. Ketika kita tidak berhasil, di situ ada teman-teman paralegal yang mengedukasi juga. Ketika paralegal tidak bisa, ada peacemakernya, juru damainya. Tidak bisa juga, baru kita minta bantuan dari organisasi bantuan hukum yang akan mengangkat kasus itu. Nah, jadi step by step di situ Pak. Jadi keberadaan penyuluhan hukum, hadirnya Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP di pos Bankumdes ini memang kita memfilter tadi kata Pak Albert, memfilter dan Pak Riki memfilter agar tidak sampai ke atas tadi. Dan memang soal perkara yang tadi yang sebaiknya memang
unsur pemaaf tadi dan unsur pengakuan salah itu menjadi kunci yang besar di situ, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Halo sahabat BBAN, tidak terasa tibalah kita di penghujung acara Sekata. Namun sebelum diakhiri saya ingin minta kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement dalam konteks upaya terbaik dalam mediasi dan restoratif justice, khususnya dalam Posbakum Desa atau Kelurahan. Masing-masing mohon 1 menit saja. Boleh dimulai dari Pak Albert, silakan Pak Albert. Iya, terima kasih Pak Heri. Sebagai penutup saya mau mengutip kalimat yang bijaksana dari Albert Eglas, Bapak keadilan restoratif kita ya, yang kita jadikan dasar diskusi kita pagi hari ini. Sekalipun tadi nilai-nilai dari Nusantara kita juga bisa gali lebih banyak daripada beliau, Pak. Ya. Banyak sekali nilai-nilai keindonesiaan yang harusnya bisa kita gali untuk menerapkan keadilan restoratif itu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Albert Eglas, setengah singkat saja, pembalasan mungkin adalah perasaan yang amat kuat, tujuan yang sangat diinginkan, dan kepahitan yang bisa diterima secara umum. Namun tidak ada satupun dari tujuan pembalasan yang memperdulikan hak-hak mendasar dari para korban. Menikmati kepuasan dan pembalasan, serta adu domba, jelas bertentangan dengan harapan dari suatu bangsa, Indonesia bangsa yang besar Bapak Ibu sekalian, agar insan manusia Indonesia hidup damai dengan sesamanya. Mari kita membudayakan dan juga terus melestarikan keadilan restoratif. Terima kasih. Baik saja Pak Riki, barangkali. Ya. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali hadir di BPHN. Senang ketemu Pak Sofyan, Bu Mercy dan teman-teman yang lain. Ada ungkapan yang kerap kali kita dengarkan, banyak jalan menuju Roma. Nah, jalan keadilan itu tidak melulu dengan putusan hakim. Karena jalan keadilan yang lebih baik daripada itu kerap kali ditemukan dalam proses mediasi dan BPHN telah menyediakannya melalui Posbakum di berbagai daerah. Saya pikir demikian, terima kasih. Untuk saja Pak Sofyan, monggo Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin closing saya adalah hanya ingin menyampaikan kepada seluruh penyuluh hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan amanah daripada negara, khususnya Pak Menteri dan seluruh masyarakat Indonesia, kiranya kita bisa mensosialisasikan Undang-Undang 1 2023 ini kepada masyarakat luas sehingga bisa dimengerti dan dipahami oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert, Pak Riki dan Pak Sofyan. Baik, kami sampaikan bagi sahabat BBAN yang belum bisa menyimak dengan lengkap obrolan kali ini, bisa mengakses kembali melalui kanal YouTube BBAN_Kemenkum, Instagram @BBAN_Kemenkum, TikTok @BBAN_Kemenkum, dan melalui Spotify BBAN Kemenkum Podcast. Sahabat BBAN, demikian acara Sekata kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Albert, Pak Riki, dan Pak Sofyan yang telah hadir meluangkan waktunya, memberikan pencerahan kepada kita semua, dan terima kasih untuk sahabat BBAN yang telah hadir, baik secara luring maupun daring, yang telah menyimak Sekata, sesi kupas data dan fakta hukum. Semoga sesi ini semoga sesi ini bermanfaat dan menambah wawasan hukum bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi Sekata berikutnya. Tetap semangat dalam literasi hukum. Sekata bersama dalam satu suara. Mentari sore mulai meredup, langit jingga indah berseri. Terima kasih atas waktu yang cukup. Kita tutup bincang Sekata hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.